Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer, jangan percaya dengan dua persepsi ini. Bisa gagal total pada seleksi P3K 2024. Untuk mengetahui apakah persepsi tersebut, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K 2024 masih berlangsung untuk para tenaga honorer yang ditetapkan memenuhi syarat. Saat ini, pengumuman seleksi administrasi P3K 2024 untuk tahap 1 telah diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Para tenaga honorer yang sudah submit pendaftaran sebelumnya tentu sudah melihat hasilnya masing-masing. Bagi honorer yang memenuhi syarat dan seluruh seleksi administrasi tentu berhak melaju ke tahap selanjutnya. Sementara itu, pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap 2 baru akan dibuka pada 17 November 2024 mendatang. Khusus seleksi P3K 2024 tahap 2, pendaftarannya dibuka lebih lama dengan ditutup pada 31 Desember 2024. Sejumlah hal tentu menjadi perhatian para tenaga honorer sepanjang pelaksanaan seleksi P3K 2024 ini. Mulai dari honorer yang tidak memenuhi syarat hingga prioritas kelulusan pada tahap 1 dan tahap 2 seleksi P3K ini. Kelulusan tentu menjadi hal yang paling diperhatikan para honorer karena berkaitan langsung dengan berhasil atau tidaknya pada seleksi P3K tahun ini. Dalam hal ini, honorer jangan mudah percaya dengan sejumlah kabar yang beredar dan bisa berakibat fatal pada seleksi P3K 2024. Dari semua kabar yang beredar, honorer jangan percaya dengan dua persepsi berikut terkait seleksi P3K 2024. Persepsi pertama adalah tes hanya formalitas. Semua honorer dipastikan lulus jika mendaftar seleksi P3K 2024. Pernyataan tersebut memang berkali-kali diucapkan oleh Menpan RB terdahulu sebelum seleksi P3K 2024 dibuka. Namun, setelah mekanisme seleksi P3K 2024 diterbitkan, semua honorer wajib mengikuti tes dan bersaing dengan yang lainnya untuk lulus. Oleh sebab itu,
honorer wajib ikut tes dan menuntaskan tes seleksi dengan baik agar bisa meraih peringkat tertinggi. Tidak mengikuti tes dipastikan tidak lulus atau gagal seleksi P3K 2024 karena tidak ada istilah tes, hanya formalitas. Persepsi kedua adalah honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2024 diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tidak benar jika dikatakan bahwa honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2024 langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oleh sebab itu, para honorer wajib sungguh-sungguh dalam mengerjakan tes seleksi nantinya agar mendapatkan nilai tinggi. Tenaga honorer yang tidak lulus seleksi tidak serta-merta menjadi P3K paruh waktu karena yang dilakukan pemerintah hanya mengusulkan. Hal ini diatur pada Diktum 33 Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 yang isinya sebagai berikut. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Yang namanya pengusulan berarti ada kemungkinan diterima dan ada kemungkinan ditolak alias tidak ada kepastian. Jadi P3K paruh waktu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman tenaga honorer semuanya, persiapkan diri sebaik mungkin. Ikuti apa saran dari Panselnas atau BKN. Kemudian semangat, tetap konsisten dan terus belajar supaya mendapatkan nilai tertinggi. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer. Jangan percaya dengan dua persepsi ini, bisa gagal total pada seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.